Hello. 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 Tes. Tes, mic tes. Tes, tes. Pujian dan keagungan Tuhan terangi goyah-goyah.
Our third song, let's sing in LPMI 14. Ada tempat yang teduh. Our fourth song, let's sing in LPMI 156. Angkat dia hingga nyata.
I would like for us all to stand up, and we will now sing our theme song. From every nation, tribe and town, we rise as one, we are your young, called to serve, called to shine, living out your grand design. Hands together, hearts on fire, lifting Jesus higher and higher. Faith that moves, love that stays, walking boldly in your ways. Community action, faith alive, serve the world, Christ is the guide. We won't be silent, we testify, hands to serve and hearts on fire, for Jesus alone is feed the hungry, heal the pain, speak of hope again and again. Justice flowing like a stream, even of a kingdom dream. Not just words that fade away, unfading action every day. We are the church, we are the call. United one and all. From the south, we will go to every high and valley road. Empowering all your spirits flame, we glorify your name. Love in ocean, mercy show, till all the world can clearly see your grace and truth in unity. Community action, bold and strong. This is the faith, this is our song. United across the land, moving forward hand in hand. Community action, shining bright, holding clear your love. And boldly proclaim Christ Let us pray. Dear Lord, thank you for the been kept, send your holy angels to protect us from harm, danger, and give us good health. Please be with us as we continue our program. Forgive our sins in Jesus' name we pray, amen. Selamat petang, selamat hari Sabat, dan selamat datang ke acara Minggu Doa Belia di Gereja Pengasaan untuk hari yang ke-6 pada malam ini. Terima kasih kepada Kak Divon Mia dan Anti Lola yang sudah memimpin kita dalam lagu-lagu pujian sebentar tadi. Sekarang ini adalah masa untuk kita mendengar soalan kuis bagi pelajaran malam kemarin yang akan disampaikan oleh Uncle Elder Elwin. Dipersilakan. Tes. Selamat hari Sabat dan selamat malam. Semua oke juga? Tidak panas. Panas betul kan? Tapi saya pasti kita semua selesa pada malam ini. Malam ini adalah malam terakhir kita bersama-sama dan besok adalah hari penutup untuk Minggu Doa Belia. Jadi terima kasih atas sokongan kita semua dan juga kepada semua para belia, terima kasih karena telah menjalankan Minggu Doa Belia ini dengan baik. Oke.
Dan saya ada 3 buku di sini. Kalau kamu mahu, datang saja, jawab soalan dan kamu pilih buku. 3 buku ini. Soalan pertama, dalam kehidupan kampus, kita memerlukan untuk menjadi pegangan fikiran dan hidup kita. Buku Alkitab Perjanjian Baru. B. Firman Tuhan atau Alkitab. C. Buku catatan harian. D. Buku Step to Christ. Siapa mahu menjawab soalan? Senang saja. Mungkin tidak dengar pelajaran semalam pun tahu sudah kan? Siapa mau menjawab? Oke. Megan. What's the answer? B. Ya, betul. So, pilih. Oke. Congrats, Megan. Soalan kedua. Apakah ayat kunci bagi tajuk pelajaran kehidupan kampus awam dalam tindakan? Jadi saya pasti yang datang kemarin ataupun yang melihat link pelajaran pasti tahu. Keluaran 14 ayat 1, B 2 Korintus 3 ayat 18, C Roma 12 ayat 1 dan 2, D Kejadian 1 ayat 1. Siapa mahu menjawab? Ayat kunci kita semalam. Ada 2 buku sini untuk kamu pilih. Ya, ada mau menjawab? Ataupun lupa? Nah, saya dengar jawaban sudah, tapi siapa itu? Mari datang ke depan. Saya ingat si Aaron. Oke. Oke, ada Elden Noel. Mau menjawab? Di atas pula tuh tadi, saya cari-cari sini. Oke. Asi Roma 12. Ya, betul. Jadi boleh pilih di sini mana. Oke. Gambar dulu. Baik, tahniah kepada para pemenang kita. Dan jangan lupa esok last quiz kita adakan sebelum divine service. Jadi kita ambil perhatian malam ini untuk adik Mabel memberi pelajaran kepada kita. Dan semoga ada yang mengambil perhatian malam ini supaya dapat menjawab soalan kuis esok. Sekian dan saya berikan masa ini kepada adik Asia. Tes. Terima kasih kepada Uncle Elder Elwin yang sudah menyampaikan kuis sebentar tadi. Pelajaran Minggu Doa Belia pada malam ini adalah pelajaran yang ke-6 dan akan disampaikan oleh Mabel Ariana Geoffrey. Tetapi sebelum itu kita akan mendengar terlebih dahulu lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Abang Acel dan Kakak Aira. Selepas lagu istimewa, Kakak Mabel akan terus menyampaikan pelajaran untuk malam ini.
Tes. Tes. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he saved me, the greatest gift the world has ever known. Oh, I can be forgiven every time I turn to him, and someday he will lift me up to live with him again. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. I know he will walk beside me and heal my wounds and calm my troubled heart. Always there to bless and guide me, my psalm at night, my bright and morning star. His love and grace will never end, each day they start anew. My name is graven on his hands, and yours is too. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. The miracle that rescues you.
Selamat malam kepada kita semua. Selamat hari Sabat dan selamat datang ke Minggu Doa Belia. Malam ini adalah malam yang ke-6 bagi Minggu Doa Belia 2026. Tajuk pelajaran pada malam ini adalah bertindak dengan karunia roh yang ditulis oleh Maria Menderson. Dia merupakan pembantu pengarah di pelayanan Belia General Conference. Mari kita lihat ayat kunci kita pada malam ini yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4 hingga 7. Terdapat berbagai-bagai karunia, tetapi semuanya berpunca daripada satu roh. Ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Ada berbagai-bagai kerja, tetapi Allah yang Esa mengerjakan semuanya. Tetapi Roh Kudus memberi seseorang karunia tertentu untuk kebaikan semua. Hari ini Anda berada di sini bukan secara kebetulan atau tanpa sebab. Anda berada di sini karena Tuhan. Sama ada Dia telah memimpin Anda ke sini, atau Dia telah mengizinkan Anda berada di sini melalui keputusan dan pilihan yang Anda buat. Dan perkara yang indah tentang hal ini ialah tidak kira bagaimana Anda sampai ke sini adalah penting untuk kita. Ingat bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita untuk melaksanakan kehendak-Nya, yaitu memimpin orang lain kepadanya. Paulus dalam Filipi 2 ayat 13 dan 14 menjelaskan bahwa pelajaran Kristen kita adalah satu proses keluar dan masuk. Tuhan bekerja di dalam kita, sementara kita mengerjakan keluar dalam misi pelayanan, persekutuan, dan di mana saja Tuhan memimpin kita, disitulah kita akan pergi. Ya, melalui ketaatan yang teguh, kita menjadi rakan sekerja dengan Tuhan dalam mengembangkan kerajaan-Nya. Karena ini, buatannya dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Efesus 2 ayat 10. Apabila kita menerima Kristus dan pengampunannya, maka hidup dan takdir kita diubah selama-lamanya. Kita menjadi manusia baru dengan tujuan baru. Kita menerima kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan. Keluaran 33 ayat 14 bercakap tentang janji Tuhan di mana Tuhan memberitahu Musa, "Aku sendiri akan memimpin kamu dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu." Jika kita serius tentang mengubah hidup kita, kita harus hidup menurut Alkitab. Kita mesti membacanya, merenungkannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Roh Tuhan memberikan kuasa dan arah petunjuk yang kita perlukan untuk mengubah hidup kita. Tetapi mungkin Anda tertanya-tanya, apa kaitannya dengan karunia rohani? Paulus dalam Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kita bahwa karena kita ini buatannya dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Tuhan telah mempersiapkan perbuatan baik untuk kita lebih awal dan Dia juga mahu bersedia untuk melakukan pekerjaan yang telah Dia sediakan untuk kita lakukan. Oleh itu, penemuan karunia rohani kita dan berjalan dalam tujuan kita diciptakan adalah penting. Semua orang Kristen harus mengetahui dan memahami karunia rohani karena setiap orang Kristen telah diberikan karunia yang untuk mengangkat dan mendorong satu sama lain. Tiada seorang pun dari kita yang tidak mempunyai karunia roh atau tujuan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10
dan 11, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa setiap orang antaramu telah menerima pelbagai karunia daripada Allah. Sebagai pengurus yang baik bagi karunia Allah, gunakanlah karunia itu untuk kebaikan semua. Jika sesiapa menyampaikan perkabaran, sampaikanlah firman daripada Allah. Di sini, Petrus mengingatkan kita bahwa apabila Anda menerima Tuhan, Roh Tuhan kini tinggal di dalam diri Anda. Anda mungkin mempunyai lebih daripada satu jenis karunia rohani, tetapi yang pasti sekurang-kurangnya Anda mempunyai satu karunia rohani, dan itu adalah Tuhan yang tinggal di dalam diri Anda. Jadi, apakah karunia rohani? Karunia rohani adalah kebolehan atau kapasiti istimewa yang diberikan kepada orang Kristen oleh Roh Kudus untuk digunakan bagi kebaikan dan menguatkan orang lain. Karunia rohani bukanlah bakat semula jadi. Ya, sesetengah karunia mungkin selaras dan seiring dengan bakat semula jadi. Tetapi karunia rohani adalah pemberian kuasa gaib daripada Roh Kudus yang bertujuan untuk membina, menggalakkan, dan menguatkan gereja dan dunia. Pada permulaan 1 Korintus 12 kita melihat Paulus memberitahu gereja di Korintus, dan juga kita sekarang aku hendak membincangkan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Allah. Aku mau kamu mengetahui yang sebenarnya tentang hal itu. Pada waktu kamu belum mengenal Tuhan, kamu disesatkan untuk menyembah berhala yang tidak bernyawa. Kamu harus tahu bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Begitu juga dengan seorang pun dapat mengatakan, "Yesuslah Tuhan," kecuali orang itu dipimpin oleh Roh Allah. Dalam 1 Korintus 12, Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Korintus untuk membantu mereka memahami dan menggunakan dengan betul karunia-karunia rohani mereka. Ini adalah penting untuk rancangan keselamatan. Ya, Tuhan ingin melibatkan kita dalam rancangan keselamatannya, dan oleh itu Dia melengkapkan kita melalui karunia rohani. Cara utama untuk mengetahui apa itu karunia rohani adalah melalui Alkitab. Peringatan penting tentang karunia rohani. Anugerah rohani diberikan oleh Roh Kudus dan menurut kehendaknya untuk kebaikan bersama gereja. Karunia rohani harus digunakan dengan penuh kasih. Tanpa kasih sayang antara satu sama lain, karunia rohani kita adalah kosong dan tidak berguna. Karunia rohani adalah untuk manfaat orang lain. Kita tidak seharusnya bermegah dengan karunia rohani kita karena Tuhan memberikannya kepada kita untuk kita melayani orang lain, bukan untuk menyombong diri. Melalui pembacaan kita setakat ini, kita dapati bahwa Tuhan menyediakan karunia rohani untuk kita gunakan demi kemuliaan-Nya dan kemuliaan-Nya sahaja. Jadi, Anda mungkin tertanya-tanya, bagaimana saya boleh menemui karunia rohani saya? Bagaimana tahu bahwa saya tidak hanya melakukan kerja baik yang dilakukan oleh orang lain? Sudah tentu kita tahu bahwa secara amnya sebagai manusia ada beberapa kerja baik yang kita semua harus lakukan. Seperti berkata benar, menawarkan keramahan, mengembalikan persepuluhan kita, dan berkongsi Injil. Tetapi bagaimana Anda boleh mengetahui karunia istimewa yang Tuhan berikan kepada Anda apabila Anda menerima pengampunannya dan tawaran keselamatannya?
Berikut adalah panduan yang boleh membantu Anda menemui karunia rohani Anda. Langkah 1, mulakan dengan doa. Berdoa dan mintalah kepada Tuhan untuk membantu Anda mengenal pasti karunia rohani atau talenta istimewa Anda. Langkah kedua, lakukanlah penilaian karunia rohani di laman web pelayanan Belia General Conference, yaitu seperti link di bawah. Anda boleh melakukan ujian ini secara dalam talian atau memuat turun salinan cetak. Kongsi keputusan penilaian Anda dengan pastor Anda, pemimpin belia atau seseorang yang Anda percayai di gereja. Langkah ketiga, setelah Anda mengenal pasti minat dan kekuatan Anda, cari cara untuk membantu orang lain menggunakan karunia-karunia ini. Tumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang Anda lakukan dan bidang-bidang pelayanan di gereja tempatan Anda yang nampaknya selari dengan Anda. Jangan takut untuk melangkah keluar dari zon selesa dan mencoba cara baru untuk melihat di mana Tuhan boleh menggunakan Anda dan karunia Anda dengan cara paling berkesan dan efektif. Semakin Anda menggunakan karunia Anda, semakin cekaplah Anda. Ingatlah, Tuhan tidak selalu memanggil yang berkelayakan. Dia melayakkan mereka yang dipanggilnya. Amalkan menggunakan karunia Anda dan cari peluang untuk mengembangkannya dengan lebih berkesan. Belajar daripada orang lain yang telah menggunakan karunia mereka lebih lama daripada Anda. Jadi, sekarang setelah Anda menemui dan mengembangkan karunia rohani, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus fokus kepada membina tubuh Kristus. Amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 mengarahkan kita untuk oleh itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepada kamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Bagaimanakah saya boleh menggunakan karunia saya untuk membina gereja tempatan dan membantu orang lain berkembang dalam iman dan kematangan mereka, serta menyumbang kepada pertumbuhan gereja? Saya berharap saya boleh katakan bahwa itu semudah 1, 2, 3. Tetapi perkara tidak selalunya mudah. Ini memerlukan doa dan iman kepada Tuhan. Anda perlu berdoa dan meminta Tuhan memimpin Anda supaya Anda tidak melakukan secara bersendirian. Bersendirian akan membuatkan Anda keletihan dan kecewa. Dengan Tuhan, Anda akan melayani dengan kegembiraan dan kesyukuran. Kadang-kadang Tuhan mungkin mendedahkannya secara langsung kepada Anda atau memberi Anda tanda. Kadang-kadang Dia mungkin tidak memberi Anda tanda. Dan kadang-kadang Dia mungkin menggunakan orang lain untuk menunjukkan dan mengesahkan karisma rohani Anda. Ingatlah, karunia rohani Anda tidak diberikan hanya untuk digunakan di gereja tempatan Anda. Karunia rohani diberikan oleh Tuhan untuk digunakan bagi kemuliaan-Nya demi kebaikan semua orang. Pertimbangkan bagaimana karunia Anda boleh digunakan untuk memberkati dan memberi kesan kepada orang di luar komuniti gereja. Melayani orang lain dengan kerendahan hati dan penuh kasih boleh menarik orang yang tidak percaya kepada Tuhan pergi kepadanya. Kita mesti menjadi pelayan yang setia terhadap karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi,
Gunakanlah dengan setia dan tekun. Ingatlah bahwa Anda bertanggung jawab kepada Tuhan dan tubuh Kristus tentang cara Anda menggunakannya. Perkara yang perlu dielakkan, penyalahgunaan karunia rohani. Gereja di Korintus mempunyai banyak karunia rohani, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka merupakan sebuah gereja yang sangat tidak berfungsi dan mempunyai pandangan pagan serta terpesong tentang bagaimana karunia-karunia itu seharusnya digunakan. Kita mesti elakkan penyalahgunaan karunia rohani kita. Jangan terlalu memandang tinggi diri sendiri. Jangan sombong atau angkuh dan berkata kepada diri sendiri, mereka beruntung mempunyai saya. Jadilah orang yang rendah hati. Jangan terlalu sibuk melakukan tugas-tugas melayani sehingga Anda mengabaikan hubungan Anda dengannya. Elakkan daripada mengatakan kepada segala-galanya. Kadang-kadang Anda mungkin sukar untuk mengatakan tidak karena Anda bukanlah seorang yang mementingkan diri sendiri, malah sentiasa memberi tumpuan kepada keperluan orang lain. Hingga ke tahap di mana Anda mengabaikan kehidupan Anda sendiri dan keperluan keluarga Anda. Kecenderungan untuk merasa tidak mencukupi dan tidak layak untuk kepemimpinan rohani. Orang yang mempunyai karunia roh, pelayanan kadang-kadang mempunyai keyakinan diri yang rendah serta selalu memandang rendah terhadap diri sendiri. Berdoa dan mohonlah kepada Tuhan untuk memimpin Anda ke tempat di mana Anda boleh menggunakannya dengan cara yang membina gereja dan memuliakan Tuhan. Menggunakan karunia rohani Anda untuk melayani Tuhan adalah penting untuk pertumbuhan diri sendiri, serta pertumbuhan gereja tempatan dan global, dan untuk memenuhi tujuan Tuhan. Mengabaikan atau menyalahgunakan karunia-karunia ini boleh menghalang keberkesanan gereja dalam komuniti dan menghadkan kepuasan rohani Anda. Dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2, oleh itu saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu demi belas kasihan Allah supaya mempersembahkan tubuh badan sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya dan yang sempurna. Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan setiap hari untuk memperbaharui pikiran Anda melalui pembelajaran Alkitab, waktu bertenang dan ibadah. Sementara Anda belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja untuk memperbaharui minda Anda. Ini akan membawa kepada transformasi. Melalui firman Tuhan dan roh nubuat, uji dan sahkan apa kehendak Tuhan untuk hidupmu. Kehendaknya adalah baik dan sempurna. Semoga kita dapat menggunakan karunia roh kita dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di dunia. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat malam. Oke, terima kasih Mabel. Sebelum saya lupa, pada malam ini kita ada pungutan khas persembahan untuk pelayanan belia di gereja kita.
Dan saya ingin sebelum kita mengambil masa untuk menyanyikan lagu tema, kita ambil sedikit masa untuk melayani dalam pungutan dan pemberian persembahan. Terima kasih atas keikhlasan dan kedermawanan kita semua. Terima kasih, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih atas kemurahan dan berkat-berkat yang telah Anda berikan kepada setiap kami di sini. Kami sudah mengembalikan sedikit berkat-berkat yang telah Engkau berikan untuk tujuan pelayanan belia di gereja ini. Kiranya Anda memberkati semua yang telah memberi dan maupun yang tidak sempat memberi, agar berkat-berkat-Mu sentiasa terbuka kepada setiap satu persatu kami di sini ya Bapak. Dan kiranya pelayanan belia di gereja ini terus berkembang di bawah naungan Roh Kudus-Mu, dan juga berkatilah setiap pelayanan mereka ini agar mereka menjadi sinar bagi orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih ya Bapak karena sudah mendengar dan menjawab serta menerima persembahan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang ini saya menjemput semua kita untuk berdiri dan menyanyikan lagu tema, yaitu Communion in Action. From every nation, tribe and tongue, we rise as one. We are your young, called to serve, called to shine, living out your grand design. Hands together, hearts on fire,
Tes. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kerana Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu doa belia kami. Semoga mesej yang disampaikan tadi menjadi pedoman dalam kehidupan seharian kami. Jagalah kami dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Ampunilah dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.